bersama. Jangan lupa ya kawan, belajar, perbanyak teman, hindari permusuhan. Mari berkarya dari hati, tebar manfaat, hapus segala sedih di hati, kita bergembira. Kahmakor, ada Kavi dan Raska. Kahmakor, ada cerita sejarah. Kahmakor, musik blog juga ada. Channel keluarga pilihan kita semua. Channel keluarga pilihan kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Kahmakor, channel keluarga pilihan kita semua. Kakak, kita lagi ada di mana nih? Sawah. Di sawah. Jadi teman-teman, kita mau lihat bagaimana cara petani menanam padi, ya kan? Supaya kita bisa tahu betapa susahnya petani itu menanam padi, lalu menunggunya dulu hingga panen. Setelah jadi panen baru kita menuai padi deh, jadi beras. Nah, setelah jadi beras itu belum bisa kita makan, Kak, tapi kita masak dulu baru jadi nasi, ya kan? Makanya kalau kita makan harus dihabisin ya, soalnya kan petani itu susah nanamnya, susah payah, panas-panasan, hujan kehujanan ya. Kakak tahu gak cara nanam padi gimana? Tahu. Hey. Kakak tahu gimana caranya? Begini. Oh gitu. Jadi ya kalau lebih jelasnya kita cari petani yuk. Ayo. Yuk teman. Tetap di channel Kahmakor. Channel keluarga pilihan kita semua. Yeay. Kita lagi ada di tengah sawah. Ikuti terus ya. Tuh Kak, di sana kita lihat ada beberapa petani ya. Mantap. Lagi ngapain ya mereka? Dan juga ada kodok ya. Ada kodok ya? Iya, di situ. Oh iya. Kakak ngapain? Kesini mau cari kodok. Cari kodok. Katanya mau ketemu petani. Oh iya ya, dulu saya. Oh, sekalian lihat kodok juga. Iya. Yuk, itu ada petani noh. Tuh, kita tanya-tanya petani ya. Ya udah, kakak duluan, ayo nyusul. Pelan-pelan, hati-hati ya. Pelan-pelan. Ya. Nah, alhamdulillah kita sudah ketemu petani nih. Dengan Pak siapa, Pak? Kasmin. Pak Kasmin. Nah, assalamualaikum. Sekarang kita sudah bersama Pak Kasmin. Wow, Pak Kasmin, Bapak lagi apa nih di sini, Pak? lagi nyangkul, Lagi nyangkul dalam rangka mau nanam padi. mau nanam padi. Nah, nih Pak, sekarang kan banyak nih anak-anak di Jakarta kalau makan tuh nggak sampai habis. Padahal kan kalau kita menjadikan nasi itu nggak langsung jadi nasi ya Pak ya? Iya, diolah dulu. Diolah dulu. Dulu. Pak Kasmin, gimana sih cara menanam padi sampai jadi sepiring nasi? Ya, pertama yaitu
rangkul. Nanti udah itu ditanam, kira-kira umur setengah bulan dipupuk. Setengah bulan. Iya, terus 1 bulan lagi terus diwatun lah namanya dari Watun Jawa. tuh diapain? Cabutin rumputnya. Oh, jadi pada saat menanam padi itu di sebelahnya Kan- ada rumput juga? Kan ada rumput ya. Oh. Itu cabutin. Mm-mm. Udah cabutin, nanti kan itu dipupuk lagi. Dipupuk lagi. Iya, pupuk lagi. Mm. Udah pupuk lagi, nanti kan 2 kali. Mm. 2 kali sampai 3 kali sampai umur 40 hari. 40 hari. Iya, itu udah selesai gitu. Mm. Jadi nunggu lah ya, nunggu berapa, kira-kira 3 bulan lah ya. Baru jadi padi. Jadi padi. Jadi kurang lebih butuh berapa lama tuh Pak untuk jadi padi dan siap panen? Ya sekitar 4 bulanan lah ya. 4 bulan ya. Iya, Nah, itu setelah panen proses selanjutnya gimana tuh Pak? Cara panennya juga gimana? ya cara panen ya nanti udah panen terus dijemur biar kering. Heeh. Biar kering itu di apa, mungkin rapil itulah, selipan padi. Oh, supaya Bisa jadi beras jadi ya? beras, iya. Siap. Jadi beras, udah jadi beras kayak gitu harus dimakan. Nah, Makannya, kalau makannya ya soalnya kan orang tani susah ya, karena kalau nasi jangan dibuangin, kasihan. tuh. Iya, Jadi untuk menjadi sepiring nasi di rumah itu selama 5 bulan kurang lebih ya? ya 4 bulan lah ya. 4 bulan 4 petani harus panas-panasan, Panas-panasan. panas-panasan. nggak ada hasil. Nggak ada hasil, kadang nggak panen ya Pak ya? Iya, Terus kadang-kadang kena kalau hujan hama. kehujanan ya? Iya, Oh, siap. ya, makanya kalau yang misalnya orang kaya gitu ya jangan ini sama orang kecil lah ya. Iya. Cari sesuap nasi itu susah. Susah betul. Iya. Betul. Pak, kira-kira di masa pandemi ini petani kesulitan nggak sih Pak? Kena dampaknya nggak Pak? Alhamdulillah sih kalau kesulitan sih enggak ya. Ya, Cuma sulitnya itu pupuk. Yang buat masalah kan pupuk sekarang. pupuk. Iya, pupuk. Sulitnya kenapa pupuk? Ya sekarang kan harus pakai itu kartu tani. Heeh. Kalau yang nggak punya kartu tani nggak boleh ini beli pupuk itu. Harusnya beli apa? Pupuk yang non subsidi gitu. Kan mahal itu 200 Oh. 200 lebih lah ya. Kalau nggak salah 300 satu kantong. Padahal orang tani kan hasilnya nggak seberapa, masa biaya udah mahal segitu, belum traktor, belum yang buat orang tanam gitu, hasilnya nggak seberapa gitu orang tani sih. Nah Pak, emang pupuk subsidi kemana Pak? Subsidi ada ya itu cuma pakai kartu tani. Harus pakai kartu tani. Iya. Nah kendalanya apa Pak? Tapi Kenapa kan Bapak kesulitan untuk dapat Semua kartu orang tani? nggak punya. Oh, nggak semua orang punya kartu tani. Iya. Kalau Oh, yang gitu. misalnya punya tanah lebar orang kaya baru punya, kadang-kadang juga sulit gitu, nggak gampang gitu. Ya seharusnya pemerintah harusnya mikirnya kalau petani jangan dibikin susah gitu lah ya. Petani jangan dibikin susah. Iya. Nah, kira-kira kalau dari Bapak sendiri sarannya atau solusinya kira-kira gimana supaya enaknya gitu? Ya seperti dulu, nggak pakai itu nggak pakai kartu tani, bebas gitu lah, pilih pupuk gitu. Oh, ini sejak kapan Pak ada peraturan kayak gini? Ini kalau nggak salah itu mulai ini panen kemarin itu. Oh, jadi ini peraturan baru ya? Iya. Oh. Ya kan kalau orang yang nggak ini sawah
kita beli cuma 1 tahun, masa mau beli ini apa kartu tani kadang-kadang susah, bikinnya juga susah, nggak gampang gitu. Gitu ya. Iya, Nah, Bapak di sini sebagai pengolah ya, Pak, iya. yang mengelola petani. Terus ada juga berarti pemiliknya. Pemiliknya ada, ini punya lele saya. Oh, gitu. Iya. Siap. Nah, harga padi sendiri atau beras di pasaran gimana nih, Pak? Menguntungkan Kalau apa enggak? sekarang kering 500 padi. Itu menguntungkan atau gimana, Pak? Kalau saya kan nggak tahu nih. Ya kalau bagi saya sih ya ini ya tipis, isinya tipis gitulah. Tipis ya? Iya. Soalnya misalnya 100 ubin itu kan istilahnya dana nggak cukup 1 juta. Nggak cukup 1 juta. Iya. Paling dapat itu apa? Paling dapat 8 kintal, nggak sampai 100 gitu. Siap. Kan kita rugi. Sudah ini pupuk mahal, tenaga mahal. Kalau traktor sekarang kan 200. Traktor 200. Iya. Kalau ini biaya orang tiap harinya tuh 70. Belum nanti pupuk yang ini nanam, kalau nanam tuh 100 ubin tuh. Kalau tanam ongkosnya 125. 125. Iya. Nah, Pak, pengaruh gak sih, Pak, musim masa pandemi ini ke kondisi para petani? Kalau masalah itu sih enggak ini enggak masalah. Di sini aman-aman aja, nggak ada apa-apa. Di sini alhamdulillah aman-aman aja. Ya, alhamdulillah nggak ada apa-apa. Soalnya kan orang tani sering panasan. Kalau virus kan katanya takut sama panas. Oh, artinya para petani imunnya lebih tinggi lah ya. Ya, alhamdulillah, ya alhamdulillah nggak ada yang kena gitu ya di. Tapi maksud saya kena dampak nggak buat kondisi perekonomian? Kalau perekonomian ya tetap ya kena ya. Kena juga tadi Iya, itu ya. iya. Soalnya sekarang pekerjaan juga sulit. Sulit ya. Ya iya, banyak pengangguran. Oh no. Anak saya yang tadinya kerja di Jakarta sekarang udah nganggur. Oh gitu, kena dampaknya ya. Iya, dampak. Nah, Pak, saya mau tanya nih, Pak. Kan kadang-kadang pertama tuh nggak semuanya setelah kita tanam itu dia akan panen gitu, gagal. Ya kadang-kadang ada yang gagal total karena itu apa wereng. Itu Oh, kan hama wereng. Iya. Wereng tuh apa sih, Pak? itu yang hama seperti apa? Belalang bukan? Bukan. Apa tuh? Itu kecil-kecil seperti. Oh, beda lagi ya? Iya, beda lagi. Kalau yang belalang gitu? Itu lain, itu mah enggak ini. Soalnya itu kalau kena hama wereng itu kering. Oh, Gagal. pernah tuh, Pak? Di sini pernah gagal Pernah. total nggak panen. Gagal total. Iya. Gitu-gitu. Nah, Pak, misalnya Bapak kan garap sawah nih. Misalnya udah selesai semua digarap. Terus kegiatan Bapak apa? Ya paling cuma kerjanya cuma lantang-lantung, nggak ada kerjaan. Oh, gitu. Nggak seperti dulu waktu belum ada corona kan bisa proyek. Oh, gitu. Iya, kalau habis tanam tuh saya ke proyek. Sekarang mah nggak ada, sepi. Sepi, jadi benar-benar pure jadi petani ya, Pak? Iya. Nah, ya gitu, siap. Berarti Bapak begitu nanam, rawat, nungguin tuh sampai panen ya? Iya, sampai 4 bulan. Kegiatannya gitu Nah, aja? Iya. Ya soalnya nggak ada kerjaan lainnya lagi sih. Pak, ada gak sih, Pak, petani muda? Petani muda mah nggak ada sekarang ya. Nggak ada ya? Nggak ada. Kenapa, Pak, anak-anak muda nggak mau jadi petani? Ya banyak kan pada nggak mau sih ya. Nanti kalau ini nggak ada generasi penerusnya kayaknya sih. Iya, makanya kalau misalnya yang tua-tua udah habis, generasi muda nggak mau jadi petani, kita akhirnya Nggak tahu tuh. impor beras ya, Pak. Masa depannya tahu gimana. Nah, Pak, saya mau tanya nih, Pak. Sepanjang perjalanan tuh saya dari Jakarta ke Banjarnegara, itu sepanjang perjalanan kalau kita naik kereta, naik bis tuh sepanjang perjalanan terbentang sawah semua, padi semua, banyak lah ya. Iya, Tapi kenapa ya, Pak, kita masih suka impor? impor. Sedih gak, Pak?
Ya itu ya iya ya. Padahal Indonesia kan banyak ini ya tanah subur ya. Negara agraris kan? Iya, kenapa ada impor? Kasihan petani juga ya Pak ya? Ya iya, sini kan jadi murah beras ini. Oh gitu, jadi kalau kita impor jadinya nggak ada harganya ya, jadi murah ya? Ya murah. Jatuh harganya ya? Jadi nggak sesuai sama ini, sama apa keluarannya gitu. Keluarannya kita beri biaya ini buat sawah. Keluar sekian nanti masuknya cuma sekian, enggak. Karena kalau nggak kalau dihitung secara prinsip itu nggak untung, nggak cuma menang nyawa gitu doang. Oh, jadi gitu ya? Iya, adalah hasilnya sih nggak seberapa. Kalau dihitung-hitung kan nunggu sampai 4 bulan, coba bayangin. Iya. Sekarang iya sih. Ya Pak, ada pesan-pesan nggak Pak buat anak-anak muda yang menikmati nasi di rumah? Pesan-pesannya apa Pak? Ya pesannya ya itulah, kalau misalnya makan jangan dibuang-buang, nah, kasihan. Soalnya nanam padi itu susah, harus habis. Kalau misalnya kira-kira nggak habis ya ambilnya jangan banyak-banyak. Ambil secukupnya dulu ya. Kalau kurang nambah ya. Kalau kurang nambah. Itu pesan saya gitu aja. Kakak, sebelum kita akhiri perjumpaan hari ini dengan Pak Petani, Kakak mau nanya-nanya nggak sama Pak Petani? Emang suka ada kodok Pak di sawah sini? Banyak sih kodok. Oh banyak kodok tuh Kak. Kodok sama belut. Oh belut, Kakak tahu belut nggak? Tahu. Apa? Kayak ular. Oh tahu dia kayak ular. Jadi warnanya coklat ya. Udah pernah lihat belum Kakak? Udah, pas lomba. Oh lomba 17-an ada belut. Wah. Oh di mana Pak? Ada belut di mana biasanya? Jadi sawah gini aja karena suka ada. Bisa dipancing gitu ya? Iya, kalau habis tanam tuh pada mancing. Oh baru pas nanam karena masih jarang-jarang ya, masih banyak tanah. Oh itu ada belut. Kakak mau nangkep belut gak? Mau. Oh ayah yang nggak berani ya. Ya udah. Kalau habis panen. Nanti kata Pak Taninya kalau habis panen biasanya banyak belut. Nanti kapan-kapan kita kesini lagi ya. Ya udah ya, kita udahin dulu. Terus kakak bilang makasih dong sama Pak Petani udah nanam padi gitu ya kan. Terus kakak bisa makan nasi di rumah. Ingat jangan dibuang-buang nasi ya. Habiskan. Dihabiskan. Coba kakak bilang terima kasih dulu sama Pak Petani. Terima kasih Bapak Tani. Iya sama. Ya sampai ketemu lagi ya. Nah teman-teman, tadi ayah dengan kakak Kavi sudah wawancara Pak siapa tadi? Pak Isman, Pak Tani ya. Nah tadi dia menjelaskan untuk menjadi sepiring nasi itu nggak ujuk-ujuk, nggak tiba-tiba jadi nasi, tapi dia melalui proses nanam padi dulu. Berapa bulan nggak tadi? 5 bulan. 5 bulan. Jadi dia nanam dulu, terus cabutin rumputnya, terus nunggu dulu dikasih pupuk. Itu selama 5 bulan. Nah kalau sudah 5 bulan itu belum tentu panen, bisa juga kena hama wereng ya, gagal panen deh. Nah makanya buat teman-teman di rumah kalau makan nasi ambil secukupnya, jangan main ambil banyak-banyak ya. Kalau dihabiskan sih nggak apa-apa ya, jangan sampai nggak nggak dihabiskan. Nah kalau sampai nggak dihabiskan, Pak Tani nanti bisa nangis ya kan, kasihan ya, karena dia nanam panas kepanasan, hujan kehujanan, bahkan bisa gagal panen. Nah makanya kalau kita makan nasi harus dihabiskan. Oke, sampai di sini dulu liputan ayah dan siapa ini? Kavi untuk proses penanaman padi dan silaturahmi dengan petani. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya hanya di channel Gaf Mako, channel keluarga pilihan kita semua. Assalamualaikum. Dadah. Dadah. Wow, kita lagi di sawah.